Partalesan Minggu tanggal 31 Januari 2021, pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online GKI Purworejo akan diadakan pada 1 di GKI Purworejo Selasa tanggal 2 Februari 2021 pukul 17.30, 2 di Bajem Celapar Rabu tanggal 3 Februari 2021 pukul 19 WIB dengan tema Yang Kudus dari Allah. Bacaan dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp khusus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang belum tergabung dalam dan ingin mengikuti PA dapat menghubungi Penatua Akesia atau Ibu Iin. Persekutuan remaja atau pemuda secara online akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 18 WIB. Persekutuan akan diselenggarakan melalui kanal YouTube GKI Purworejo. Informasi selanjutnya akan disebarkan melalui grup WA. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja dan pemuda. Demikian warta lisan pada hari ini. Marilah kita memulai ibadah ini dengan membacakan Mazmur 111 ayat 1 sampai 3 secara litani. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Marilah semua yang dikasihi Tuhan, kita datang kepadanya dengan puji-pujian. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah, sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah, hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia, sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia, yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak darah, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubim serafim pun puji Dia. Hai bintang, bulan, matahari, angkatlah suara, serta
perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih, ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, jika kita melihat kasih Allah bagi kita, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji dan tidak menyembah Tuhan. Bahkan begitu besar sukacita kita sampai-sampai tidak sanggup kita menahannya sendirian. Paulus bahkan sampai berdoa untuk jemaatnya demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bagi kita yang mengaminkan doa Paulus, bagi kita yang menyaksikan Allah yang menakjubkan, marilah kita angkat pujian kita. Dan bunyi
Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kuasa-Mu ya Allah, nyata di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami terima setiap hari. Kami berterima kasih untuk dunia yang begitu indah, yang setiap hari mengingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk pelangi sehabis hujan. Bahkan terima kasih untuk hujan yang boleh memberikan kehidupan bagi bumi ini. Terima kasih untuk setiap sukacita yang dibagikan, yang boleh memberikan semangat bagi kami untuk bertahan di dalam perjuangan kami. Dan terima kasih untuk setiap orang yang hadir di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, melihat kebesaran-Mu yang begitu luar biasa, kami menyadari betapa tidak layaknya kami di hadapan Tuhan. Betapa tidak layaknya kami menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami jikalau di dalam keseharian terkadang ketika penderitaan begitu hebat menimpa kami menjadi ragu akan pertolongan Tuhan. Kami menjadi tidak yakin bahwa Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih menolong kami. Kami mohon ampun jikalau kami berkeras hati mengerjakan apa yang kami mau dan kami tidak melakukan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun jikalau ada hal-hal yang kami sembunyikan karena sebenarnya kami tahu bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun jikalau terang Tuhan tidak nyata kami nyatakan di dalam keseharian kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dan kasihanilah kami. Tolonglah kami untuk dapat menguasai diri kami. Dan tolonglah kami, jadikanlah hati kami sebagai tahta Tuhan. Biarlah segala roh jahat, bahkan keinginan jahat yang tinggal di dalam hati kami, boleh Tuhan singkapkan dan Tuhan singkirkan. Dan Tuhan layakkan kami di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdiri menyambut anugerah Tuhan buat kita. Allah adalah kasih, dan karena itu kasih-Nya tetap pada kita. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Kiranya Yesus yang tetap mengasihi kita boleh terus kita kenang dan kita hayati. Dan kita terus bersemangat untuk hidup di dalam Dia. Ini
Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Engkau memindahkan kami ke dalam kerajaan-Mu supaya kami boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan biarlah anugerah itu Tuhan boleh menyentuh hati kami dan membakar semangat kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh diri kami pada hari ini untuk Tuhan pakai. Dan karena itu kami mohon Tuhan berkata-kata kepada kami, Tuhan memandu jalan kami, sehingga setiap hari hidup kami semakin dibarui dan semakin serupa dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 21 sampai 28. Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar perkataannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, seorang teman pernah datang kepada saya begini. Dia antusias sekali, lalu dia mengatakan begini, Kesia, katanya, "Aku baru aja dapat mujizat." Begitu saya ngeliat dia begitu semangat, antusias, dan dia bilang, "Saya baru dapat mujizat." Saya jadi mau gak mau jadi ikutan semangat, saudara-saudara. Saya tanya, "Kamu baru dapat mujizat apa?" Lalu dia sesederhana itu dia menunjukkan tangannya kepada saya. Dia kasih tangannya kepada saya, terus dia bilang gini, "Coba lihat, apa ini?"
Saudara-saudara, yang menarik adalah ketika saya nengok ke tangannya, yang saya lihat adalah biji semangka. Saya udah ngelihat dia tuh senyum-senyum gitu ya, senyum-senyum. Saya curiga, apa sih yang mau dia ceritain? Lalu saya tanya, lah itu kan cuman biji semangka. Di mana mujizatnya? Lalu dia bilang gini, beberapa hari lalu saya makan semangka. Dan iseng, begitu saya dapat bijinya, saya timbang. Berapa sih berat biji semangka? Lalu setelah saya timbang, saya hitung-hitung, saya juga cari di Google, maka saya menemukan bahwa untuk bisa mencapai berat 1 kilogram, kira-kira biji semangka yang harus dikumpulkan itu sekitar 20.000. Saya begitu dengar itu, saya makin bingung, ini orang mau ngomong apa sih sebenarnya. Tapi dia semangat banget cerita sama saya. 1 kilogram semangka itu butuh 20.000 biji. 1 kilogram 20.000 biji semangka. Nah, kamu tahu katanya, untuk sebuah biji semangka itu beratnya kira-kira 4 kilogram. 3-4 kilogram, kadang-kadang ada yang 5 lah. Jadi kamu bayangkan berat 1 biji semangka itu, 1 semangka 4 kilogram, itu sekitar 80.000 kali berat asalnya. 1 semangka beratnya sekitar 80.000 kali berat asalnya 1 buah biji. Dan kamu tahu katanya, hitung-hitungan ini membuat saya terheran, ternganga berpikir kok bisa? Bagaimana sebuah biji yang kecil tumbuh menjadi begitu besar? Padahal dia hanya dipendam di dalam tanah, lalu diberikan sinar matahari, dipupuk, dikasih air. Tapi tumbuhnya begitu luar biasa. Coba kamu lihat katanya. Lapis luarnya itu warnanya hijau. Ada motifnya lagi, garis-garis. Cakep kan? Bagian dalamnya warnanya putih, lalu bagian dalamnya lagi dagingnya itu merah. Warna-warni. Kok bisa? Padahal biji itu sekecil itu warnanya enggak hijau, kuning, atau putih merah tuh. Kok tiba-tiba ada warnanya? Terus kalau kamu perhatikan 1 biji semangka itu punya sekian banyak biji di dalamnya. 1 semangka punya banyak biji. Artinya 1 semangka bisa menghasilkan banyak sekali semangka-semangka yang lain. Bayangkan betapa kayanya kita. Saudara-saudara, ketika saya mendengar celotehannya seperti itu, saya mengatakan, ya elah, itu mah hal biasa. Masa gitu aja kamu sampai segitu semangatnya sih? Itu mah hal biasa. Tetapi beberapa hari kemudian, saudara-saudara, ucapan dia itu membuat saya berpikir. Dia mengatakan bahwa biji semangka itu adalah mujizat dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya definisi kita tentang mujizat? Apa sih sebenarnya definisi kita tentang tanda ajaib, tentang kehebatan yang dikerjakan oleh Tuhan? Mari kita temukan jawabannya di dalam bacaan kita hari ini. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam teks kita hari ini? Yesus itu ternyata baru saja mengumpulkan beberapa orang murid. Kalau saudara-saudara lihat bagian atas, maka saudara-saudara menemukan Yesus baru mengumpulkan sekitar 4 orang murid. Lalu tibalah hari Sabat dan Yesus bersama dengan para muridnya pergi ke rumah ibadat. Dan seperti guru-guru yang lain, Yesus mengajar di sana. Tetapi yang menarik adalah
Markus 1 ayat yang ke-22 mengatakan bahwa orang-orang yang mendengar itu takjub. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar seperti ahli Taurat, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari ajarannya. Apa itu? Ajaran Yesus berkuasa. Kalau mau kita lihat padanan katanya berkuasa, ditarik ke bahasa aslinya ya, ke bahasa Yunani, maka kita akan menemukan kata berkuasa sebenarnya sepadan dengan kata berotoritas. Kuasa sama dengan otoritas. Artinya orang-orang ini melihat bahwa ajaran itu luar biasa, punya wewenang, punya otoritas, bukan cuma sesuatu yang keluar dari bibir manusia. Ada sesuatu yang lain. Mungkin mereka melihat Yesus ini, seperti Musa yang mengajar, punya otoritas, punya wewenang, punya kuasa. Dan kita tahu kenapa ajaran Yesus berotoritas. Karena ajaran itu mengalir keluar dari dirinya, dari relasinya yang sangat dekat dengan Sang Bapa. Ajaran yang berkuasa, ajaran yang berotoritas. Dan orang-orang takjub melihatnya. Saudara-saudara, yang menarik adalah setelah Yesus mengajar dan orang-orang melihat bahwa ajarannya berotoritas, apa yang terjadi? Roh jahat dalam diri seseorang yang dirasukinya kemudian mulai beraksi. Dia berteriak-teriak dan dia mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret?" Sengaja disebut orang Nazaret. Kenapa, saudara-saudara? Karena Nazaret itu sebuah kota kecil sebenarnya. Jadi sengaja sekali sepertinya roh jahat ini mengatakan, kamu cuma orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami, kata roh jahat itu. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Begitu orang melihat bahwa Yesus mempunyai kuasa, Yesus mempunyai otoritas, sang roh jahat mulai mencoba untuk menandingi. Ada dua hal menarik yang ditunjukkan oleh kuasa roh jahat ini. Pertama, dia kenal siapa Yesus. Saya nggak tahu bagaimana roh jahat ini bisa mengenal Yesus. Mungkin kenal di padang gurun, nggak tahu juga. Karena sebelumnya, waktu sebelum masuk awal masa pelayanan, Yesus kan pernah dicobai di padang gurun. Ya mungkin kenal di sana, atau mungkin bagian dari komplotannya yang menguji di sana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas roh jahat ini mengenal Yesus. Nah, karena mereka mengenal Yesus, maka sebenarnya ada rasa terancam dalam diri mereka. Karena itu mereka bertanya, engkau di sini untuk membinasakan kami. Roh jahat itu sebenarnya tahu mereka tidak bisa menandingi kuasa Allah. Yesus adalah yang kudus dari Allah. Tetapi toh mereka masih mencoba untuk bernegosiasi. Yuk tawar-menawar. Ya, biarkanlah, ibarat kata ya. Kalau dalam bahasa saya bahasakan dalam bahasa sehari-hari. Dalam imajinasi saya, roh jahat itu sedang mau berusaha berkata begini. Ya sudahlah. Biarkanlah kami merasuki satu orang ini. Engkau anak Allah, kerjakanlah yang lain. Yang lebih hebat sana. Biar kami bagian yang ini. Terjadi dalam tanda petik negosiasi tawar-menawar antara roh jahat dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, apa jawaban Yesus?
Injil Markus mencatat begini, ayat ke-25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yang mau Yesus katakan adalah, kamu mencoba untuk mengatakan bahwa kamu punya kedaulatan di sini. Tetapi yang mau aku tunjukkan adalah engkau tidak punya kedaulatan di sini. Yesus mau mengatakan kepada mereka bahwa gak bisa. Aku menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Dengan menghardik roh jahat itu, Yesus mau mengatakan bahwa orang itu adalah milik Allah yang berharga, dan karena itu kamu tidak bisa menguasai kehidupannya. Kamu harus pergi, kamu harus keluar, dan kamu tidak bisa bernegosiasi dengan aku. Karena di sini aku yang punya wewenang. Dengan menghardik roh jahat itu keluar dari orang yang kerasukan, Yesus mau menyatakan bahwa di tengah penderitaan, di tengah dunia yang dipenuhi oleh roh jahat, Allah masih berdaulat. Di tengah dunia yang dirasuki oleh berbagai macam roh jahat, Allah masih berdaulat. Yesus tidak melenyapkan roh jahat itu, tetapi dia memastikan bahwa roh jahat itu tidak mampu menguasai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dia memastikan bahwa milik kepunyaan Tuhan tetap menjadi milik kepunyaan Tuhan, tidak yang lain. Roh bisa mencoba untuk mengganggu, roh bisa mencoba untuk merusak, tetapi orang ini adalah milik Allah. Nah, saudara-saudara, apa kesimpulannya? Peristiwa eksorsis ini, peristiwa Yesus mengusir roh jahat, bukan cuma sebuah demonstrasi, oh Yesus bisa melakukan sesuatu yang hebat, bukan. Tapi dia mau menunjukkan kepada dunia bahwa melalui kehadirannya, tanda-tanda kerajaan Allah dinyatakan. Itulah arti mujizat, itulah arti tanda ajaib, itulah pesan yang ingin Yesus sampaikan kepada dunia. Di tengah dunia yang menderita, kerajaan Allah hadir di tengah mereka. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, kalau itu adalah definisi atau itu adalah pengertian kita sekarang tentang mujizat, masuk akalkah apa yang teman saya tadi katakan? Masuk akalkah apa yang tadi teman saya katakan? Dia mengatakan bahwa dalam sebiji semangka dia bisa melihat bahwa di dalam pertumbuhan yang begitu mungkin rumit dan tidak bisa dia pahami, dia bisa melihat Tuhan bekerja di sana. Itu adalah tanda kehadiran Allah. Biji semangka menjadi tanda kedaulatan Allah buat dia. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi tanda kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang menjadi tanda kehadiran Allah di dalam hidup kita yang dipenuhi dengan berbagai pergumulan dan penderitaan ini? Saudara-saudara, kadang-kadang tanda itu tidak perlu sesuatu yang luar biasa. Tidak perlu sebuah perubahan situasi yang kemarin sakit, hari ini tiba-tiba sembuh. Atau kemarin kehilangan pekerjaan, hari ini tiba-tiba pekerjaannya balik. Kemarin berdoa, hari ini doanya dikabulkan. Tidak harus seperti itu. Kadang-kadang tanda kehadiran Allah,
kedaulatan Tuhan dinyatakan kepada kita melalui hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kita menemukan itu atau tidak? Di tengah dunia yang menderita sekarang, misalnya, ketika semua orang sedang bergumul, berjuang dengan situasi pandemi, tidak ada yang suka pandemi. Bahkan kalau kita mau mengatakan, aduh kalau bisa cepat deh selesai pandemi ini. Tapi toh dalam situasi yang menderita dan bergumul ini, kita melihat Allah masih bekerja di tengah kita. Vaksin mulai muncul, mulai disebarluaskan. Mungkin belum bisa mencapai semua, belum bisa menjangkau semua. Harus ada orang-orang yang diprioritaskan dulu. Harus ada orang-orang yang duluan. Diatur sedemikian rupa. Pertanyaannya, kita hanya melihat vaksin ini sebagai vaksin, atau kita bisa melihat vaksin sebagai tanda kedaulatan Allah di tengah dunia. Tanda-tanda lain bisa saudara jumpai. Kehadiran saudara, kehadiran seorang teman, kehadiran orang asing yang mungkin kita tidak kenal, tetapi mengingatkan kita bahwa Tuhan masih bekerja sampai sekarang. Meskipun kita putus asa, meskipun kita merasa tidak berdaya, Tuhan masih bekerja. Saudara-saudara, jika kita menjumpai tanda itu, maka bukankah sebenarnya perasaan takjub yang dimiliki oleh orang-orang pada waktu itu, pada zaman Yesus, juga sebenarnya hadir di dalam diri kita. Takjub pada kuasa Allah. Takjub pada Allah yang mau terus berkarya bersama-sama dengan kita. Takjub pada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, takjub aja cukup enggak? Takjub saja tidak cukup. Takjub saja tidak cukup. Rasa takjub seharusnya menggerakkan kita untuk ikut serta di dalam karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Dalam Injil Markus disaksikan orang-orang yang melihat dan merasakan bahwa Allah hadir di tengah mereka. Mereka dengan cepat pergi dan mereka memberitakan sampai kabar itu tersebar ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Artinya rasa takjub itu menggerakkan semangat juang mereka untuk terus ikut serta di dalam karya keselamatan yang sedang Tuhan kerjakan. Yuk kita semangat. Jangan loyo, jangan lemes, yuk kita semangat. Kenapa? Karena Tuhan masih bekerja di antara kita. Saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana rasa takjub itu sudah menggerakkan hati kita? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan ada di tengah kita dan Tuhan masih berkuasa atas hidup kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, milik kesayangannya, dikuasai oleh hal-hal jahat, maka saudara-saudara, janganlah serahkan diri kita kepada roh-roh jahat. Tuhan sudah menyatakan bahwa kita ini miliknya. Dia membebaskan kita. Karena itu jangan kita berikan otoritas kepada roh-roh jahat, roh-roh kemalasan, roh-roh kebohongan, roh-roh ketidakjujuran, roh-roh jahat lainnya yang kita tahu terus mencoba untuk mengganggu kita. Jadi saudara-saudara, hari ini mari kita temukan bagaimana cara Tuhan mengasihi kita.
kita persembahkan hidup kita kepadanya di dalam ketakjuban dan rasa syukur atas karya keselamatannya. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang mengasihi kami datang kepadamu di dalam kerendahan hati, memohon Tuhan untuk boleh memenuhi hidup kami dengan kasih. Memohon Tuhan untuk dapat menolong kami menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam keseluruhan hidup kami. Di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, bahkan di dalam sakit penyakit kami, Tuhan tolong kami untuk tetap memiliki semangat juang, memperjuangkan kehidupan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan juga memperjuangkan kehidupan. Dan dalam rangka itu Tuhan, kami juga mau membawa saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah, mereka yang sedang sakit, atau mereka juga yang sedang isolasi mandiri. Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk dapat mengenali dan merasakan kasih Tuhan melalui segala pengobatan yang mereka jalani, melalui sahabat dan keluarga yang terus mendampingi dan memberikan semangat, dan melalui setiap sapaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mohon ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mendampingi, untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang di dalam segala keterbatasan mereka. Tuhan tolong kami semua, supaya kami pun diberikan hikmat untuk dapat menopang dan menghibur saudara-saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami, untuk kami juga sebagai anggota masyarakat. Mampukan kami untuk dapat bekerja sama dengan baik, menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah bumi Indonesia ini. Kami terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang diberikan untuk bangsa kami, bahkan semua proses pemulihan yang terus berlangsung dan terus membaik dari hari ke hari. Ajarkan kami Tuhan untuk ikut serta di dalam karya dan keselamatan yang sedang Tuhan kerjakan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami yang di berbagai daerah saat ini mungkin juga sedang mengalami duka atau sedang berjaga-jaga karena situasi cuaca ekstrim yang terus membuat alam ini mudah untuk mengalami bencana. Tuhan tolong kami semua, ajarkan kami untuk boleh membuka mata kami dan membuka telinga kami,
sehingga kami boleh saling membantu. Dan Tuhan tolong kami juga, supaya kami tetap terus berhikmat, kami diberikan kemampuan untuk bisa mengelola dan menata hidup kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami, harapan-harapan kami, cita-cita kami, kerinduan-kerinduan kami, bahkan juga segala karya kami ke dalam tangan Tuhan. Segala kemuliaan kami persembahkan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Karena itu, dalam syukur marilah kita persembahkan hidup untuk kemuliaan-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi menyanyikan lagu Kidung Jemaat 365B, bait 1, 3, dan 5. Tuhan ambil hidupku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi ini, kami membawa persembahan bagi Tuhan, yaitu sebagian dari berkat Tuhan. Pakailah juga hidup kami ya Bapa, sebagai persembahan yang hidup. Ampuni kami ya Tuhan apabila dalam persembahan ini terselip dengan dosa. Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sebarkan kabar baik yang kita terima hari ini. Kita nyatakan kepada dunia, kuasa Kristus nyatalah, rahmani dan cemerlang.
Saudara-saudara, mari kita masuk ke dalam ibadah kita. Sehari-hari kita beritakan kasih Tuhan. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari menjadi saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bersama kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menaungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.